Adegan berikutnya, mereka sudah keluar kastil dan berjalan di kota. Taru melirik pengawalnya, berpikir ia tampak sangat senang. Dikelilingi bangsawan. Ia hanya menyatu di latar belakang. Lalu Mina bilang Taru melakukan pekerjaan hebat dan protagonis hanya berterima kasih. Gadis itu bertanya apakah ia akan mengajar pangeran dan Taru tidak tahu apakah bercanda atau serius. Bilang lebih baik lupakan dulu. Adegan melompat ke tempat lain. Seorang pelayan menyapa protagonis. Bilang akan siapkan makanannya dan bertanya apakah ingin mandi dulu. Mendengar itu, Taru terkejut, berpikir ini selalu sambutan manis, tapi tetap harus tenang. Ia bertanya pada Mina apa yang ingin dilakukan karena ia ingin makan di kamar dan santai, dan gadis bilang itu cocok baginya. Jadi Taru minta makanan disiapkan di kamar. Pelayan melakukan seperti yang diminta protagonis, dan Mina bilang Taru sekarang tampak seperti bangsawan, dan ia menjawab benar-benar begitu. Adegan berikutnya, makanan akhirnya siap dan hari santai. Mina bilang karena ke ibu kota, ia ingin tahu apakah ada yang ingin dilakukan. Besok harus bertemu pangeran, jadi hari ini santai saja. Dan Taru berpikir artinya tidak jalan-jalan. Ia bilang, mau jelajahi ibu kota? Dan ia bilang, kedengarannya seru. Adegan berganti. Taru bertanya pada Mina apakah butuh sesuatu. Dan ia bilang, tidak ada rencana. Kasih saran. Mereka berjalan di ibu kota, memeriksa toko, melihat barang keren. Ia bilang, harus beli souvenir untuk keluarga dan adikku, tapi masih ada waktu. Taru bilang, tunggu, kau punya adik? Dan ia bilang, ya, seumurmu. Singkat cerita, ia penggemar berat. Selalu bermimpi berpetualang seperti Taru, terutama setelah pertunjukan boneka itu. Ia bahkan memerankan adegan Taru menghindar hutang dengan koin tembaga dan Taru bilang, cerita itu juga viral ya? Setiap ingat itu, ia merasa malu. Berganti nada, ia bilang, ayo pergi. Kita dekat tempat yang ingin kutuju. Mereka tiba di toko, dan Taru bilang, wah, toko barang sihir. Di dalam, ia terpukau dengan barang keren. Ada ransel epik yang menarik perhatiannya. Pria toko bilang, ini masterpiece dari jin legendaris. 10 koin platinum. Taru berpikir, 1 platinum seperti 100 juta di rumah, tapi ransel ini keren sekali. Mina bilang, tidak, aku butuh yang lebih kecil. Dan Taru bilang, kau mau beli? Pria toko bilang, mengerti. Naik ke atas untuk lebih banyak. Di atas, mereka terkejut dengan semua barang sihir. Pria toko hanya mengawasi, memohon jangan sentuh-sentuh artefak. Waktu berlalu dan Taru bilang, pulang saja? Mereka akhirnya pergi dan Taru bilang, kau berani sekali. Dan ia bilang, kau suka bagian kedua. Waktu berlalu setelah semua kekacauan itu. Pria utama keluar dari kereta, melihat ke atas, dan bilang, wah, akhirnya saatnya mengajar keluarga kerajaan permainan epik mereka. Seseorang bilang, kau sudah datang. Menyambut skuad. Taru masih bingung, berpikir ia sudah tahu tentang kastil, tapi perlakuan VIP membuatnya terkejut. Lalu pria itu bilang, ikut aku. Gerbang terbuka. Di dalam, ksatria di mana-mana. Bangsawan bilang, kru kalian bisa santai di ruang tunggu. Jadi hanya pahlawan utama yang ikut. Dan pria itu bilang, terus maju. Taru sekarang di depan pintu untuknya. Tidak ada jalan mundur. Jadi ia lanjut saja. Lalu ia bilang, datang untuk mengajar permainan epik. Pintu terbuka, memperlihatkan pangeran kelima. Gripe. Taru berpikir, dengan telinga itu, ia elf, tapi bukan seperti yang kubayangkan. Pangeran bilang, wah, Taru cuma anak kecil. Bertanya apakah benar-benar bisa mengajarnya. Taru bilang, aku murid utama mob. Skill on pound. Pangeran bilang, kau kelihatan lebih muda dariku. Dan Taru berpikir ia menilai dari tampilan, mencoba pamer. Berganti, pangeran bilang, mari mulai pelajaran. Bocah itu antusias. Akhirnya mereka terjun ke permainan. Pangeran terpukau dengan aksinya. Taru berpikir, menghancurkannya mungkin kejam. Tapi hei, ia cuma anak kecil. Intinya, ia menguasainya. Jelas pangeran tidak senang, jadi ia membalik papan permainan. Pangeran bilang, kau terlalu OP. Aku tidak pernah kalah. Apa trikmu? Taru berpikir, tidak ada curang di sini. Tapi tidak bisa buat ia menangis. Bilang akan mengajarinya. Tapi dulu tenang dulu. Singkat cerita, ada banyak trik di permainan ini. Bertanya apakah siap latihan keras karena akan ajari reverse move ultimate. Kemudian, Taru masih melatih pangeran, yang bertanya apakah ia pakai gerakan ini pada Perdana Menteri. Ia juga ingin bilang, terima kasih, karena Taru guru sungguhan. Mendengar itu, Taru terkejut. Pangeran bilang, hei, aku tidak percaya aku mengalahkan Perdana Menteri dulu, tapi sekarang paham. Trik ini gila. Taru mengamati, berpikir mungkin ia tidak menahan diri terhadap pangeran. Dan pria ini tidak punya chill, bahkan dengan anak-anak. Lalu boom, pangeran memanggil Taru lagi. Ia bilang, aku ingin mengalahkan Perdana Menteri. Ajari caramu.
Dan pahlawan kita bilang, pasti, ayo lakukan. Awalnya ia kira mungkin gagal. Tapi ternyata anak itu punya game serius. Jadi mereka mulai latihan reverse yang seharusnya mingguan, tapi cepat naik jadi 3 kali seminggu. Dengan bantuan Taru, pangeran naik level cepat. Dan begitu saja, waktu berlalu. Seorang butler masuk meminta maaf bertanya apakah kereta di luar itu kereta kerajaan. Taru bilang, "Hah?" Benar-benar bingung. Butler tidak bocorkan lagi. Lalu tiba-tiba ia melompat. Berlutut. Ia minta maaf atas segalanya. Memohon upgrade suite ke Royal Presidential Suite Top Tier. Akan dapat makanan termewah, plus banyak keuntungan. Ia juga bisa lakukan hal keren seperti bungee jumping di lembah dan tur hutan dengan hewan langka. Bisa hubungi dia untuk apapun yang dibutuhkan. Mendengar itu, Taru merasa canggung. Berpikir perlakuan VIP ini terlalu berlebihan dan sangat tidak nyaman. Adegan berikutnya, kita di tempat lain dan Mina bilang Taru membuat mereka pindah tempat. Hostes tampak kecewa dan pahlawan kita bilang, "Aku merasa buruk, tapi tidak bisa tolak tawaran itu." Adegan berikutnya, pria tadi muncul. Taru bilang, "Maaf minta kau siapkan tempat dekat kastil. Pasti sulit." Tapi pria itu bilang, "Tidak masalah. Kau penting untuk mengajar pangeran." Dan pedagang Garvis yang mengurus semuanya. Mendengar itu, Taru berpikir Sep punya skill gila. Berterima kasih atas segalanya yang dilakukan. Tapi kemudian pahlawan kita mendapat ide. Diam canggung menyerang. Mereka hanya saling tatap. Pria itu bilang, "Aku tidak ingat bilang namaku sebelumnya." Dan bocah itu bilang, "Tunggu, apakah saya benar-benar namamu?" Kemudian adegan berganti ke permainan reverse lain. Pangeran pada dasarnya rematch dengan Perdana Menteri. Banyak bangsawan menonton pertarungan epik ini. Perdana Menteri mengamati seluruh permainan. Lalu ia tersenyum. Pangeran muda tetap tenang. Lalu Perdana Menteri bilang, "Aku menyerah." Jadi pangeran menang. Dan semua studi permainan itu terbayar besar. Kemudian trio mengobrol setelah pertandingan. Menteri bilang, berkat bantuan Taru bulan lalu, pangeran jadi jauh lebih kuat. Pangeran bilang, "Benar. Semua berkat pahlawan kita." Berganti topik, ia bertanya apakah boleh panggil namanya. Taru bilang, "Tentu, Yang Mulia." Dan pangeran bilang, "Panggil aku Flui." Membungkuk. Pahlawan kita bilang, "Mengerti." Flui bilang, "Lepaskan bagian pangeran." Dan bocah itu bilang, "Itu mungkin agak sulit, kan?" Lalu sistem muncul untuk Tro. Dan ia mendapat skill baru, Spiritual Magic. Ia juga mendapat skill Authority karena berteman dengan kerajaan. Dan Tro berpikir ia baru saja mendapat 2 skill baru sekaligus. Lalu Menteri bilang, "Bisa bicara sebentar?" Tentang penyelidikan skill teks terdistorsi yang dibicarakan sebelumnya. Waktu berlalu dan tugas tutor Tu di ibu kota selesai. Jadi ia bebas dari hari-hari permainan intens, dan akhirnya bisa santai sedikit. Tapi tetap di dunia ini, Spiritual Magic skill ultimate yang dimiliki. Plus sihir apinya sekecil korek api. Sihir airnya cukup untuk tidak khawatir air minum. Semuanya hanya level life magic. Tapi di sisi lain, ia hanya bisa pakai Purification Magic. Berpikir kalau terus pakai skillnya, mungkin naik level. Tapi pertanyaan sebenarnya skill authority-nya, dan ia bertanya-tanya apakah berguna untuk orang biasa sepertinya. Ia bahkan membuat anak kerajaan menangis kemarin. Dan kemudian seseorang memanggil bocah itu. Pengawalnya bilang, "Kau siap?" Dan bocah itu bilang, "Ya, ayo beli semua souvenir." Waktu berlalu dan saya berterima kasih pada Taru atas segalanya. Dan itu terima kasih besar dari Pangeran Flui dan Perdana Menteri. Dengan kantong koin di tangan, Taru berbisik, rasanya agak ringan, tapi gadis itu bilang, "Aku tidak tahu apa-apa." Lalu Seb bilang, "Yo, Pangeran anggap aneh bilang terima kasih dengan uang, tapi hei, ambil saja." Boom. Keduanya terkejut karena baru saja mendapat 20 koin platinum. Maju cepat dan bocah itu kembali ke toko artefak tadi. Ia masuk dan pelayan bilang, "Selamat datang kembali." Tapi duo punya vibe benar-benar berbeda sekarang. Pelayan berpikir, apakah mereka datang bikin kekacauan lagi? Tapi pahlawan utama melangkah ke samping dan bilang ingin ambil ransel itu. Pelayan bilang, "Ingat, 10 koin platinum." Taru mengeluarkan kantongnya, penuh percaya diri. "Aku beli pasti." Pelayan melirik. Beast lain bilang, "Aku yang urus." Ia ambil kunci, mulai membuka, berpikir, orang bilang akan beli lalu coba curi setelah matikan sihir. Mungkin orang ini sama. Tapi Taru bilang, "Tidak, ini koinnya. Bayar sekarang." Para pelayan terpukau. Bagaimana anak kecil punya uang sebanyak itu? Pahlawan bilang, juga ingin tas penyimpanan sihir kecil itu. Bisa diskon? Mina bilang, tidak rencana beli itu. Tapi Taru bilang, ini bonus spesial. Ia bilang, itu 1 koin platinum. Tidak bisa ambil. Tapi Taru bilang, ayo, kau kerja keras bersamaku sebulan. Biarkan aku lakukan ini. Mina tidak punya pilihan. Berterima kasih dan ambil sebagai hadiahnya.
Tidak ribut. Tepat saat itu sistem bilang, "Selamat, kau mendapat skill Magic Storage." Bocah itu tersenyum, dan Mina bilang, "Mungkin kita tidak seharusnya ambil itu." Tapi pahlawan bilang, "Bukan itu. Baru saja mendapat skill Magic Storage dari suara dunia. Yang jujur sangat berguna, tapi seharusnya ia dapat sebelum beli tas." Kemudian, mereka keluar toko berjalan di ibu kota. Sekarang Taru punya penyimpanan sihir. Ia berbelanja sampai uang habis. Intinya, ia mampir semua toko, mencoba berbagai barang. Bocah itu menghabiskan uangnya. Kemudian Mina bilang, "Bukankah kita sudah menghabiskan terlalu banyak?" Dan bocah itu menjawab, "Ini shopping spree sekali seumur hidup. Tapi hei, ini semua yang kubutuhkan." Lalu seseorang memanggil bocah itu, bilang mereka merasakan aura dari dunia lain darinya. Pikiran pahlawan kita meledak mendengar itu. Waktu berlalu dan akhirnya saatnya kembali ke Skype. Banyak yang harus dipikirkan sekarang mereka pulang. Plus ada yang disebut Gurvis sebelumnya. Ia bicara tentang mendirikan basis manufaktur permainan itu di ibu kota kerajaan juga. Jujur menggoda, tapi penjualan di Skype juga besar. Mereka bisa buat papan edisi mewah terbatas di ibu kota dengan pengrajin top tier di sana. Pria itu bilang, "Ya, bangsawan ibu kota pasti ingin edisi terbatas." Jadi deal. Dan ia antusias bekerja sama dengan Taru. Adegan berikutnya, pria itu bertanya apakah ia yakin ambil barang berharga itu. Taru berpikir pengawalnya menolak. Bilang lebih baik tawarkan diskon setelah menjaganya sepanjang perjalanan ini. Pria itu bilang, "Aku memang incar itu, tapi diskon 60% gila. Aku senang dengan 30% saja." Tapi Taru bilang, "Tenang saja. Hanya berharap hubungan baik denganmu, mob, dan pengembang." Dengan begitu, mereka akhirnya meninggalkan ibu kota, dan pria tua berpikir protagonis tidak punya sedikit pun keserakahan. Sementara bocah itu berharap itu terima kasih yang layak. Dan pedagang bilang, penjualan reverse akan selalu di tangan pedagang Garvis yang mampu. Mendengar itu, pahlawan kita bilang, "Terima kasih. Senang bekerja sama denganmu juga. Rasanya perjalanan panjang, tapi sangat singkat. Jadi, selamat tinggal ibu kota." Ia bertanya-tanya bagaimana kabar semua orang di dalam, dan tidak sabar bertemu lagi. Adegan berganti. Si musafir bilang, penyimpanan sihir epik karena muat semua kargo di tas kecil. Itu membantu kurangi biaya transportasi. Sementara Taru mengenang perjalanannya, bilang ia hidup mimpi di dunia lain. Atau setidaknya itu rencananya. Kata-kata wanita itu masih mengganggunya. Lalu pengawalnya bilang, "Hei, sadar dong. Bandit kembali di jalan." Taru bertanya, "Apakah bandit yang sama yang kita temui sebelumnya?" Ia bilang, "Tidak yakin. Detailnya samar. Tapi ternyata tidak masalah." Dan pahlawan kita bilang, "Karena aku kelihatan garang sekali. Kan?" Lalu Mina bilang, "Harus ke guild. Selamat tinggal." Melambai ke squad. Tepat setelah pria-pria bilang, "Mari bicara soal papan reverse edisi terbatas di kantor." Lalu Nai muncul excited melihatnya bertanya jutaan hal, tapi Taru bilang, "Tenang, aku ceritakan saat kembali ke guild." Gadis itu bilang, "Oke." Agak kelewatan excited. Tetap saja ia senang ia baik-baik saja. Jadi ia pergi. Bocah itu berpikir, tidak ada yang berubah di Sigse, kota favoritku. Dan ya, kepulangannya kacau balau. Papan edisi terbatas dengan pengrajin ibu kota. Tapi Paulo bilang, "Taro, buat masterpiece MU sendiri, tapi rahasiakan dengan nama palsu. Dari 5 potong OG, 3 ke Pangeran Flui dan Menteri, 2 lagi ke Garvis." Sedikit yang tahu, ini akan jadi papan reverse legendaris. Waktu berlalu, dan kita kembali ke guild. Taru memilih misi berikutnya, langsung ke meja depan. Gadis itu bilang, "Ini misi pembasmian goblin." Plus bocah itu akhirnya naik ke peringkat A merasa semangat. Pahlawan kita bilang, "Hek yah, Nazol, yakin solo oke, tapi ia agak gugup, tapi harus biasakan." Nai mengangguk. "Mengerti, tapi jangan berlebihan." Adegan berganti ke hutan, dan Taru berpikir, tempat ini menyeramkan. Dulu ia selalu kabur, tapi sekarang permainan baru. Selanjutnya, ia aktifkan skill presence detection. Dalam hutan dalam, ia melihat 2 goblin. Bocah itu bergerak. Di atas pohon, ia berpikir hanya 2. Mudah serangan kejutan. Mengincar dengan busur dan panah. Menembak pertama. Mengena monster tepat sasaran. Dalam hitungan detik, bocah itu mengeluarkan pedang, menyerbu monster terakhir, mengalahkannya seperti bos. Taru merasa bagus. Misi selesai. Tapi tunggu, lebih banyak monster muncul. Adegan berikutnya, Taru sudah habisi semua goblin, mengumpul rampasan. Misi selesai, kan? Tapi kemudian ia mendengar suara di belakang. Lebih banyak goblin muncul, meluncurkan serangan bertubi-tubi. Ia terkena pukulan, jatuh ke tanah, merasa pusing, berpikir ia belum siap solo seperti ini. Bertanya-tanya apakah harus kabur. Tapi pasti ada cara lain. Ini hidup mati. Tidak ada waktu berpikir. Tiba-tiba tulisan muncul di dahinya.
Ia menggunakan skill. Tiba-tiba goblin membeku. Pedang di tangan. Taru melihat peluang. Mengalahkan makhluk itu. Dengan busurnya, ia tembak yang jauh. Pahlawan kita lega. Bilang kalau tidak ingat skill autoritinya, ia sudah tamat. Tapi entah bagaimana ia berhasil solo. Adegan berikutnya, bocah itu kembali ke guild. Nai bilang, apa yang terjadi? Kau babak belur. Lalu tiba-tiba ia pingsan. Nai bilang, kau terluka? Tapi hei, luar biasa. Ia aman dan misi selesai. Lalu Leo muncul bilang, Ter menghancurkan. Tidak menyangka ia lakukan sebanyak itu. Mungkin skillnya epik. Taru bilang hanya beruntung. Dalam pertarungan, ia masih petualang pemula. Leo diam sebentar. Lalu bilang, kadang keberuntungan cara petualang naik level. Itu kunci. Berganti nada, Nai bilang, ada surat baru untukmu. Taru ambil, lihat dari Count of Such. Adegan berganti ke Menshahn Count. Pria di depannya bilang, benarkah kau, Tro? Bocah kita membungkuk. Ya, itu aku. Berpikir pria ini punya aura serius, dan ia tidak suka situasi ini. Lalu pria itu bilang, ada satu alasan kau di sini. Aku ingin kau jadi mentor Riversku. Di antara orang-orang mewah di ibu kota, semua tahu nama pria ini. Ia terkenal sebagai Master Rivers, apapun artinya. Ia juga dekat dengan pangeran kelima dan menteri, tinggal di lingkungan mereka. Jadi ia pikir kenapa tidak bertemu langsung. Ia berharap pria itu mungkin ingin jadi pelatih permainannya. Taru all in, berpikir lebih baik langsung masuk dan hindari drama. Waktu berlalu dan sekarang pahlawan kita mengajar pria itu, berpikir ini awal solid. Semua tenang untuk sekarang. Adegan berikutnya, boom, aksi Aula Guild. Leo mengumpulkan semua petualang. Taro juga ada, penasaran keramaian. Nai bocorkan. Misi datang dari ibu kota untuk semua guild. Pahlawan kita bilang, kedengarannya besar. Apa ceritanya? Gadis bilang misi membasmi bandit jalanan. Taro bertanya-tanya apakah bandit yang sama dari perjalanan ke ibu kota. Tak lama, ketua guild memanggil pahlawan kita. Bilang guild mereka ikut misi pembasmian bandit. Pertama, tim pengawalan berangkat bertiga. Squad menyapa pahlawan kita. Taro bilang, hei, kembali. Berpikir tim sementara, tapi ia selalu ingin ini. Pria di belakang bertanya apakah tu punya presence detection. Dan ia bilang, ya, tapi bagaimana kau tahu? Jadi mereka harus rapat strategi. Mereka kumpul info dengan mampir desa tempat bandit terlihat. Menggunakan bicara halus chic dan presence detection satu begitu lokasi pasti. Misi selesai. Ia juga gunakan skill scouting untuk intip basis mereka. Dan begitu saja, rapat strategi berjalan lancar. Mereka berangkat besok pagi. Misi tim pertama. Ayo. Maju cepat 3 hari. Malam hujan. Dan seseorang menyuruh skuad berhenti. Bertanya siapa mereka. Pria bertudung bilang mereka tersesat mengejar monster. Bertanya boleh berteduh dari hujan. Taru juga ada. Berbisik, mereka sangat waspada. Pria lain bilang, kami tidak gratisan. Bisa bayar. Tapi suaranya tidak yakin. Tetap setuju, tapi harus di pinggir gudang. Tidak boleh masuk desa. Pria lain muncul bertanya siapa orang-orang ini. Memperingatkan jangan coba-coba. Mendengar suara itu, pahlawan seperti, tidak mungkin. Karena itu ayahnya. Apa? Bertanya-tanya kenapa ayahnya bawa orang asing ke desa mencurigakan ini. Ia punya firasat buruk tentang semua ini. Lalu ia bilang pada krunya ayahnya ada di sana. Pria lain bilang, yang brengsek padamu? Taru bertudung bilang, ya. Sementara ayahnya mengamati kelompok. Temannya bilang desa tampak mencurigakan. Dan pria lain bilang, ayo pergi dulu. Jadi pria itu bilang, hujan tidak berhenti. Sudahi hari ini. Berisiko dengan monster malam. Minta diskon biaya tempat berteduh. Cukup 3 koin perak deal. Mendengar itu, bocah itu bilang, harus buat kesepakatan. Banyak yang terjadi. Dan vibe desa dengan ayah Taru bagian dari itu. Itu konfirmasi desa itu sarang bandit. Adegan berganti. Pria berambut coklat khawatir mereka ketahuan negosiasi biaya tempat berteduh. Murah hati bikin mereka senang dan tidak curiga. Mendengar itu, keduanya terkejut dan Taru berpikir pria itu pro negosiasi. Adegan berganti ke kereta. Kru pahlawan di dekat. Temannya bilang skillnya tangkap musuh dan mereka bergerak. Pria berambut coklat bilang, mereka temukan kita cepat. Lebih cepat dari dugaan. Berganti nada, ia bertanya apakah itu benar ayahnya. Dan Taru bilang, tidak ragu. Sementara pria itu balapan dengan kuda. Taru bilang, ia tegang. Mungkin ayah bocorkan. Temannya bilang, bagaimanapun, kita harus kembali ke kerajaan Si. Jalan utama berisiko. Mungkin dikelilingi. Kalau bisa buru-buru lewat hutan dan naik gunung malam ini, mungkin lolos dari pengejar menyebalkan itu. Info tentang sarang bandit yang ditemukan trio dikirim dengan kuda ke daerah sekitar segera.
Semua untuk mulai misi pembasmian besar dengan semua cabang guild bergabung dan cabang size ramai persiapan. Adegan berganti ke aula guild di mana Taru memohon ikut karena ayahnya terlibat kekacauan ini. Berpikir ia tidak bisa bikin lebih buruk untuk semua orang. Leo mendengar, diam, tapi mengejutkan mengangguk pada permintaan bocah itu. Singkat cerita, ini misi besar pertama Taru dan akan segera dimulai. Hari pembasmian. Sebelum matahari terbit, petualang berdatangan satu persatu. Pria bertanduk kepala bilang ia akan jelaskan rencana. Mereka bagi dua skuad, menyelinap ke benteng dari belakang, selamatkan Sandra, dan sisanya serbu desa. Pada Ki untuk tangkap bandit lengah selama pencarian. Berkat hujan, Taru dan krunya lewat desa berpagar dan punya menara pengawas seperti kastil kecil. Pahlawan kita dimasukkan tim serbu benteng karena jago busur dan bisa mode ninja penuh. Di tengah pertempuran, bocah itu berpikir harus habisi pengintai. Cepat keluarkan busur dan panah, mengena sasaran tepat, dan pengintai jatuh dari menara. Pria bertanduk kepala sudah beri sinyal maju. Skuad terus dorong ke benteng. Sementara pahlawan utama punya sesuatu di pikiran. Berpikir meski bandit, ini pertama kalinya ia habisi orang. Tepat setelah itu pemimpin mereka bilang tidak mundur. Tapi bagi Rose semua, tenang saja. Kami baik-baik saja. Ia perlu fokus pada misi hari ini. Adegan berikutnya, kru mulai panjat tembok benteng. Melihat itu, pahlawan kita keluarkan skill. Kemampuan penyimpanan epiknya. Sementara prajurit bertarung, dan pemimpin mereka bilang, bagaimana mereka masuk begitu mudah. Suruh siap? Sementara Mina habisi beberapa prajurit. Tepat saat itu serangan api mendarat dekatnya. Ada penyihir cadangan juga. Dan pria bertopi bilang itu akan rusak moral musuh. Di kekacauan, Taru sadar panah habis. Jadi ia ganti ke kekuatan roh bumi. Gunakan untuk pukul musuh di depan. Jenderal musuh bilang, kita kalah jumlah. Suruh kelilingi dan habisi dia. Tapi tidak lama benteng sudah milik mereka. Tinggal jenderal, tapi ia bilang, jangan remehkan aku. Aku juga monster dengan pedang. Tapi tepat saat itu seseorang blok pandangannya. Nina, ambil momen, tendang jenderal. Dan begitu saja ia tamat. Duo berterima kasih pada pahlawan utama atas bantuannya. Bocah kita hanya tersenyum, dan dengan itu benteng benar-benar milik mereka. Skill Taru dapat hormat besar, dan ia mulai bantu di tim sementara. Selama ini ia terus dapat surat dari Baron of Saach ingin ia bergabung. Tetap ia tolak. Suka hidup petualang sampai suatu hari sesuatu gila terjadi. Seorang prajurit muncul dengan perintah Baron bertanya apakah Taru ada. Banyak prajurit di pintu aula petualang lagi bertanya apakah Taru ada. Para petualang muncul bilang ia tidak bisa masuk seenaknya. Tapi prajurit suruh minggir. Lalu ketua guild muncul bertanya apa masalahnya. Saat prestasi Taru terkenal, Viscount of Saach terus kirim utusan buat ia jadi vasal. Leo kesal dengan desakan Viscount dan tolak tawaran. Bilang Taru kunci guildnya. Jadi pria itu kirim utusan langsung ke pahlawan utama. Goda dengan hidup mewah. Tetap bocah itu tolak. Tapi pria itu bilang ia akan menyesal. Sia-siakan kemurahan hati Viscount. Bagi Taru, ini semakin menyebalkan. Adegan kembali ke sekarang dengan Leo bertanya bagaimana jadi kacau begini. Para prajurit tetap di tempat. Orang tua bilang Viscount dengar petualang muda tidak suka syaratnya dan tersinggung serta marah. Singkatnya, konflik karena petualang lebih populer daripada Viscount di kota. Plus utusan klaim ia hina dia, menyebabkan kekacauan ini. Sementara Taru bingung, berpikir ia tolak dengan sopan. Dan Leo bilang pahlawan utama tidak bisa hina orang. Kalau dengar yang sebenarnya dikatakan, mereka tahu ia bukan tipe itu. Pria itu bilang mengerti, tapi tetap Viscount tidak paham. Leo bilang, yo, aku akan bicara langsung dengan Viscount. Serius. Suruh mereka pergi sebelum makin kacau. Pria itu mengangguk, mengerti, dan mereka pergi. Melihat semua itu, Taru berpikir, men, semoga ini selesai sendiri. Tapi tidak, seluruh kota ramai drama. Semua tahu bocah itu pahlawan. Bahkan ada pertunjukan boneka tentangnya. Total vibe legenda. Tetap ada pembenci di luar sana bikin konflik dan sace. Nai bilang, tenang, jangan stres. Tapi ia berpikir, ini jauh lebih besar dari yang kukira. Gadis itu bilang, rumor cuma angin panas. Akan hilang. Petualang peringkat lain bilang, semua tahu kau orang baik. Petualang lain ikut dukung. Fakta. Ia tidak boleh biarkan suara itu mengganggu. Mendengar semua itu, pahlawan kita hanya bersyukur atas dukungan skuad. Keesokan harinya, adegan berganti. Prajurit kembali di depan guild. Pria yang sama ada. Tapi sekarang punya pesan. Taro bilang, apa masalahnya? Nai bilang, tetap di tempat. Membuka pesan, pria itu bilang, Tro, kau dicurigai bagian geng pencuri. Ada surat perintah. Harus ikut diam-diam. Bocah kita terkejut. Guild seperti, apa-apaan ini? Leo marah. Ini gila. Prajurit bilang, jangan lawan. Siapa yang melawan juga diborgol. Pria bertanduk kepala hentikan Leo.
Tidak bisa bantu Tro kalau kau juga dikurung. Akhirnya ketua guild tenang. Prajurit bilang serahkan bocah itu. Tidak ribut. Pahlawan kita. Tetap tenang. Minta Nai tolong. Bisa jaga pedangku sementara aku pergi? Berpikir ia tidak bisa seret guild ke kekacauan ini. Prajurit bilang, kau ditangkap, bocah. Saat dibawa pergi, Leo bilang, jangan khawatir. Kami dukungmu. Time skip. Adegan berganti ke aula. Monster bilang, apakah ayahmu pencuri? Protagonis bilang, tinggal di guild berpetualang. Ketahuan selama misi. Monster bilang, ayah kabur. Kau bantu dia. Bocah bilang, aku sibuk bertarung. Tapi oke, aku diam. Pikiran Taru meledak. Berpikir, sekarang apa? Sihirnya dikunci ketat. Tidak bisa simpan barang secara sihir. Tapi ia yakin Leo dan Nai dukungnya. Tidak lupa guild. Percaya 100%. Adegan berganti ke ibu kota kerajaan. 2 minggu pasca penangkapan. Garvis ada di sana. Perdana Menteri bilang, kenapa kunjungan mendadak? Sibuk di sini. Cepat. Garvis bilang, harus bicara. Taro. Mendesak. Perdana Menteri terkejut. Apa yang terjadi pada bocah itu? Kemudian Garvis bocorkan. Masih coba pengaruhi Perdana Menteri. Perdana Menteri bilang, mengerti, tapi tunggu. Tampaknya ada celah di raja. Garvis terkejut. Jangan tanya dulu. Perdana Menteri bilang, tidak semudah itu. Urusan seharusnya diselesaikan lokal. Plus Viscount di skuad Marquess Heragura. Garvis bilang, jadi mereka lawan kita dan raja. Perdana Menteri bilang, ya. Dan banyak bangsawan suka drama. Harus kumpulkan mereka untuk petisi. Juga libatkan Ratu dan Pangeran Flui. Garvis terpukau tentang pangeran. Dan begitu penangkapan bocah itu jadi urusan besar. Mengguncang bangsawan. Sekarang mengancam goyangkan peta kekuasaan. Asana menuju tempat lain. Pangeran dengar semua. Ini gila. Orang lain bilang gila langsung ke raja, lewati saudaranya. Pangeran bilang, benar. Harus bicara dengan mereka dulu dan minta bantuan ibu. Dan begitu saja. Saga permainan reverse epic dengan pangeran, Perdana Menteri, dan Tu jadi gosip istana. Tak lama, raja sendiri turun tangan-tangani. Adegan berganti ke tarau santai di sel, dan prajurit masuk bilang, waktu makan. Tapi hanya potong roti sedih dengan bubur misterius. Bocah itu langsung lahap. Kelaparan. Tapi tunggu. Ia sadar sesuatu. Ada racun di makanan, dan ia berpikir mungkin mengaku lebih pintar. Tepat saat itu sistem muncul. Beri skill baru. Boom. Resistensi terhadap status ailment dan pemulihan dari penyakit buruk. Taru bilang, apakah ini yang dimaksud CR dengan nasib itu? Ia bilang ia punya aura dari dunia lain. Plus ia rasakan esensi pahlawan di nasibnya. Intinya, takdir punya dia untuk selamatkan dunia. Skillnya clutch sebelumnya. Dulu ia pikir berlebihan. Tapi mungkin sekarang waktunya. Kalau benar takdirnya, ia tidak bisa terjebak di sini selamanya. Jadi hampir 3 bulan berlalu dengan Taru dikurung. Viscount dalam rapat dengan raja. Semua senyum. Bilang, suatu kehormatan dipanggil. Ia selalu dalam mood baik. Yang raja suka. Lalu raja bilang, kau mungkin tahu kenapa di sini hari ini, tapi pria itu pura-pura bodoh. Raja bocorkan rumor bilang ia kurung anak tak bersalah. Intinya, situasi reverse doctor dengan tuduhan palsu. Count panik dalam hati. Raja juga bilang ia dibombardir banding untuk bebaskan bocah itu. Bikin sakit kepala. Count hanya berdiri diam. Raja bertanya pendapatnya. Tapi pria itu tidak punya kata. Raja bilang, itu wilayahmu. Jalankan sesukamu. Tapi ada syarat. Ada banyak protes. Jadi ia tidak bisa abaikan. Sementara Count cari alasan. Ia klaim sadar bocah itu tak bersalah dan mulai proses pembebasan. Membungkuk, ia memohon 1000 maaf atas kekacauan yang ditimbulkan. Kemudian kekacauan selesai dengan Count ketahuan bohong. Semua tahu ia bohong besar. Dan akhirnya ketidakbersalahan Taru terbukti. Lalu raja bertanya apakah itu oke baginya. Greto bilang, hanya suarakan kekhawatiran. Tidak ada dendam dengan Count. Tak lama kemudian pangeran berterima kasih pada ayahnya juga. Dan begitulah saga penjara Taru, bahkan libatkan raja. Selesai. Time skip dan guild dengar Taru akhirnya bebas. Bocah itu pulang akhirnya. Saat masuk, seluruh guild ramai. Nai emosional melihatnya. Ia masih babak belur dari penderitaan penjara. Lalu gadis itu peluk dia. Sambut kembali. Dengan air mata mengalir, bocah itu bilang akhirnya pulang. Saat waktu berjalan, tirani baron dihantam guild petualang, guild dagang, bahkan pedagang Garvis ikut. Tapi karena pria itu tuan feodal, reaksi publik redam. Adegan melompat ke tempat lain dengan seseorang mengobati pahlawan. Dok bilang, kau butuh waktu santai. Pahlawan kita senang bisa rebahan di tempat tidur nyaman. Nai masih excited. Ia kembali. Lalu Leo bercanda kalau ia bercanda.
Ia baik-baik saja. Adegan berganti lagi, dan saat waktu berlalu, Taru pulih, kembali latihan pedang. Lalu sistem kembali, beri skill super regeneration. Semangat, pahlawan kita pelajari sesuatu epik. Berpikir tentang Skite, saatnya balas dendam. Adegan berganti dan Nai serta Leo nongkrong dengan bocah itu. Leo bilang, terbeli banyak barang lagi, semua dari ibu kota. Nai penasaran rencananya dengan semua bahan itu. Ia bilang ia pikirkan hidangan baru untuk menu penginapan saat di ibu kota. Ia ingin semua coba. Mendengar itu, keduanya tampak skeptis. Taru sebut Carry Rich. Hidangan yang akan bikin kagum. Nai penasaran resepnya. Taru bilang ia ingat makan itu, tapi kombinasi bahannya samar. Sebulan berlalu dan membuat bubuk kari petualangan liar. Dapur penuh aroma rempah, picu keluhan. Setelah keringat, air mata, dan hidung meler, akhirnya klik. Bocah itu buat kari di dunia abad pertengahan dan hidangan total api. Setelah bicara dengan pemilik penginapan, mereka putuskan Taru yang biayai renovasi tavern jadi spesialisasi kari. Boom! Dibuka untuk umum dan total hits. Lalu Leo sebut mulai dari peringkat G harus. Aturan-aturan. Tahu. Taru santai. Bilang ia tidak bisa ambil misi lebih dari 5 bulan dan itu fakta. Berganti nada. Nai bertanya apakah pakai nama depan saja oke. Taru bilang, tidak suka nama belakang ayah. Terlalu banyak vibe bandit, dan sudah terkenal dengan bangsawan dan kerajaan. Plus, ia hanya ingin jadi Taru. Nai dengar ini dan bilang, keputusan dibuat. Pria kita diam. Tak lama kemudian mereka bicara tentang vibe santai penginapan. Leo bilang, kita bicara ambil keuntungan penginapan. Kau yakin oke? Taru bilang, ya, butuh uang untuk pindah. Mendengar itu, ketua guild berpikir, bilang, kalau ia setuju, kami beli. Dan lalu ada toko kari. Tapi Leo bilang, tidak untuk dijual. Itu bayi Terrell. Kami jalankan, tapi ia pegang hak. Mereka atur agar ia bisa ambil dana toko dari cabang guild manapun. Mendengar itu, pahlawan kita tersentuh, berterima kasih besar. Tapi pemimpin bilang, tidak perlu. Ingat apa yang kita katakan saat pertama bertemu? Dengan itu, mereka mengadakan pesta perpisahan besar-besaran di guild petualang sebelum Taru pergi. Nai masih merasakannya. Tahu ia tidak akan melihatnya lagi. Adegan berikutnya, hari bagi Teru untuk benar-benar pergi. Nai memeriksa apakah ia sudah bawa semuanya. Tapi Terrell bilang sudah oke. Lalu Leo bertanya apakah ia juga pamit ke ibu kota. Bocah itu bilang, ya. Dan Leo mendoakan selamat jalan. Nai juga mengantarnya, bilang ia akan sukses besar. Bocah kita hanya membungkuk. Sangat bersyukur atas segala yang mereka lakukan. Mina bilang, cepat. Dan Tou berterima kasih atas pengawalan ke ibu kota. Taru telah memilih bereinkarnasi di dunia lain. Lalu ia memulai petualangan baru. Takdir memimpin jalan. Adegan berikutnya, vibe ibu kota kerajaan. Tou sudah pamit pada Mina. Ia hanya santai di tengah ibu kota. Banyak orang di sekitarnya. Tiba-tiba aura biru muncul di depannya. Sang peramal juga ada di sana. Bilang mereka bertemu lagi. Mengamati, ia bilang bocah itu punya banyak pertanyaan. Berganti topik. Taru penasaran tentang ramalannya, bertanya kemana ia harus pergi selanjutnya. Adegan berganti. Taru di depan seorang prajurit. Pria itu melihatnya. Pahlawan kita tersenyum. Prajurit bilang, kalau guild mendukungmu, kau aman. Selamat datang di desa Dan. Tempat ini waspada pada pendatang baru, jadi jangan macam-macam. Dan Taru oke saja. Hanya berterima kasih. Penjaga gerbang mungkin ramah tapi tatapan dingin warga cukup membuat siapapun berkeringat. Mereka bilang bangunan atap biru itu guild. Melihat sekeliling, ia akhirnya menemukannya. Saat itu petugas penerima menyadari seseorang masuk. Menunjukkan kartunya, Taru bilang ia ingin jadikan tempat ini basis aktivitasnya. Gadis itu menyuruh tunggu sebentar sambil ia periksa. Mengembalikan kartu, ia bilang ia peringkat G dan sebaiknya lihat papan pengumuman untuk misi. Melihat itu, Taru berpikir ini sambutan paling payah yang pernah ia dapat di guild petualang. Bertanya di mana penginapan, ia bilang hanya ada satu penginapan tanpa nama 2 rumah dari sini. Sampai di sana, Taru memeriksa tempat itu. Seorang wanita muncul bilang ini bukan tempat main anak-anak. Tapi bocah itu bilang hanya butuh kamar. Wanita itu bertanya apakah punya uang, dan ia bilang akan bayar di muka untuk 10 malam. Melihat koin, wanita itu terkejut dengan jumlahnya, bilang kamarnya yang kedua dari belakang. Masuk, bocah itu berpikir setidaknya ia punya tempat sekarang dan sadar gagang pintu jatuh saat dibuka, jadi harus diperbaiki nanti. Tetap saja oke. Ini akan jadi basisnya sementara. Pertama-tama, ia akan ambil misi. Ia peringkat G, jadi tidak bisa pilih-pilih. Setelah itu selesai, ia akan jelajahi desa dengan skill pertukangan, skill permainan reverse, dan kemampuan precisionnya. Memperbaiki barang seharusnya mudah. Jadi bocah itu mulai misinya, memperbaiki atap itu.
Beberapa menit kemudian, selesai. Dan petugas penerima bilang, "Tunggu, kau sudah selesai?" Saat ia turun tangga, ia terus mengamati, bertanya apakah ia punya skill pertukangan karena tidak menyangka hasil seprofesional itu. Dan Taru bilang, "Jadi, misi selesai." Ia mengangguk, bilang ia akan urus dokumen. Adegan berganti ke dalam guild, dan gadis itu sebut ia sudah selesaikan beberapa misi sebelumnya, jadi memenuhi syarat promosi, dan sekarang ia peringkat F. Taru ambil kartunya dan berterima kasih. Adegan berganti ke ia masuk kamar. Tapi tiba-tiba Beast muncul di belakangnya. Pahlawan kita melihat pria itu. Beast bertanya apakah ia pendatang baru. Namanya Bob, petualang, dan bertanya apakah bocah itu juga. Taru menyapa, bilang semacamnya. Dan Bob bilang, "Keren. Tidak sabar satu tim. Kamarku di belakang, dan aku peringkat E." Mendengar itu, Taru bilang ia baru naik ke peringkat F. Bob sadar Taru baru bilang kalau butuh bantuan, tanya saran padanya. Lalu ia ingat sesuatu. "Chloe, petugas penerima, sebut Taru kerjakan misi perbaikan guild, selamatkan banyak kerjaannya." Taru mengangguk, berpikir akhirnya ketemu orang baik, dan besok ia akan tangani misi peringkat F dan berusaha sekuat tenaga. Adegan berganti ke hari lain. Rasanya deja vu satu lagi mengumpul ramuan. Skill Ace of Truth untuk memeriksa barang. Dicampur pengetahuan tanaman dan deteksi bahaya, ia buat teknik keren untuk ambil ramuan sambil deteksi bahaya. Lalu pahlawan kita melihat seseorang dikejar 4 goblin. Tidak buang waktu. Ia lompat bantu. Dan kejutan, itu Bob yang dikejar. Jadi bocah itu lompat bantu. Gunakan busur dan panah untuk habisi goblin. Selesaikan sisanya dengan pedang. Dengan Bob di tanah, Taru bertanya apakah ia oke. Tapi lalu ia lihat Beast itu keracunan. Kelihatan pingsan. Di sampingnya ada belati beracun. Melihat situasi, Taru tahu harus buru-buru. Bilang ia akan obati segera. Ia keluarkan salep dari ranselnya. Juga beri obat. Tetap saja ramuan saja tidak terlalu menenangkan. Ia belum pernah coba sebelumnya. Tapi campur ramuan penawar seharusnya tingkatkan peluang bertahan. Bocah itu mulai gunakan skillnya pada Beast itu. Kelihatan berhasil. Kurangi sakitnya. Napasnya stabil. Dan bocah itu ambruk. Kelelahan. Berpikir seharusnya cukup untuk sekarang. Meski begitu, lebih baik kembali ke desa. Minta bertahan sedikit lagi. Adegan berganti ke tempat lain dan dokter bilang pengobatan cepat selamatkan nyawanya, dan mungkin sudah aman sekarang. Tou bilang racunnya keras. Minta biarkan ia istirahat di sana sebentar. Tapi dokter bilang, "Aku sudah lakukan bagianku. Sekarang bawa dia pergi." Taru berpikir pria itu cukup dingin. Semua orang di sana tampak kurang perasaan. Penjaga peringatkan desa ini waspada pada orang asing. Tapi ini gila. Adegan berganti ke bocah itu bawa Beast ke kamarnya. Lalu ia bangun bertanya di mana ia. Singkat cerita, ia ingat kena racun goblin. Tapi Taru bilang ini desa dan ia temukan ia pingsan. Tapi tenang. Ia obati lukanya dan hilangkan racun. Jadi seharusnya sudah baik sekarang. Bertanya apakah ia sedang misi sebelumnya. Dan Bob bilang ia kerjakan pembersihan monster di sanktuari pinggir jalan. Tempat itu didedikasikan untuk dewa desa dan akhir-akhir ini jadi mencurigakan karena berbagai alasan. Singkat cerita, lebih banyak monster muncul. Dan Taru bertanya apakah itu sebab misi pembersihan. Dan pria itu bilang ya, tapi ada yang aneh. Ia dari suku anjing, jadi percaya instingnya. Dan dengan itu, ia peringatkan sanktuari berbau mencurigakan. Meski samar, bau sama datang dari desa, dan tidak ada keraguan. Mendengar itu, Taru bilang, "Yo, tempat ini sangat aneh." Berpikir mungkin ada sesuatu dengan sanktuari itu. Bob bilang, dulu penduduk desa sangat ramah, tapi sekarang berubah total. Bob paham apa yang dikatakan bocah itu. Tetap ia berhutang besar pada penduduk desa, jadi siap ambil risiko dan pecahkan misteri sanktuari. Bocah kita hanya menyerap semuanya. Diam, bilang ia tidak bisa ambil misi pembersihan karena peringkatnya, tapi tetap ingin bantu. Ia lakukan karena ingin, dan ia akan ke hutan untuk dukung. Bob tersenyum. Baiklah, ayo lakukan. Dan begitu saja, mereka siap bergerak. Bob bilang kali ini tidak boleh gagal. Dan boom, mereka di hutan. Bocah kita tutup mata, fokus keras. Menggunakan skill presence detection, ia temukan monster dekat. Hanya goblin. Tidak masalah. Berpikir sebaiknya lewatkan. Monster lenyap dan ia bilang, "PH, lolos peluru." Karena harus temukan sanktuari segera. Kehadiran Bob juga dekat. Tapi ada aura lain di sekitar. Tiba-tiba bocah itu bilang, "Wah, banyak goblin dekat dan penyihir juga." Taru bilang, "Pertama kali lihat yang seperti ini. Pisau goblin yang kena Bob beracun. Mungkin ulah penyihir. Penyihir goblin langka, pintar, dan bisa sihir. Jadi bukan lelucon." Melihat mereka, Taru berpikir, ini pasti sanktuari yang disebut Bob. Dan goblin menuju ke dalam. Sanktuari itu tampak mencurigakan. Bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Mungkin tunggu goblin pergi.
tapi Bob mungkin juga datang. Tiba-tiba ada gerakan di semak. Tar berpikir mungkin terlambat. Lalu Bob muncul. Penyihir melihatnya. Kesel. Beast bilang, monster-monster ini merusak sanktuari. Dalam hitungan detik, gerombolan monster menyerangnya. Ia lawan mereka seperti bos. Sementara penyihir siapkan mantra dari jauh, panggil bola api. Taro bilang, hati-hati. Tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, Taro keluarkan busur dan panah, arahkan ke penyihir, tapi pedang blok goblin. Ada juga goblin berarmor lengkap. Sementara Bob solo goblin. Taro bilang, mari regroup dulu. Gunakan sihir lempar batu, pukul goblin untuk bantu Bob. Ia mendekati protagonis. Mereka berhasil regroup. Kemudian, mereka kabur, dan Taro bilang, kita cukup jauh ya? Bob bilang, kau oke, bocah? Dan ia bilang baik-baik saja. Beast bilang, kau selamatkan aku lagi, Taro. Kebiasaan lama sulit hilang, dan ia tidak tahu kapan berhenti sampai terlambat. Dan Taro bilang, senang kita lolos utuh. Berganti nada, Beast bilang, mari lapor ke guild. Adegan berganti ke aula guild. Chloe terkejut laporan penyihir dan goblin berarmor. Bob bilang, kita butuh bala bantuan segera. Tapi Chloe bilang, terakhir kita lakukan itu, semua kabur kecuali kau. Bob bertanya tentang guild master dan apakah bisa bantu bertarung. Tapi Chloe bilang, ia muak dengan penduduk desa dan keluar 3 bulan lalu, jadi aku jalankan sendiri. Mendengar itu, Taro berpikir lebih buruk dari yang ia kira. Kalau deserter jelek-jelekin desa, tidak ada petualang yang mau datang. Seperti yang dikatakan Bob, mereka tidak bisa selamatkan desa tanpa tangani akar masalah. Kelihatannya hanya mereka lawan goblin. Lalu Chloe bilang, sebagai perwakilan guild, aku beri kalian misi habisi goblin. Tidak ada batas waktu. Taro bilang, tantangan diterima. Lalu Chloe bilang, sisanya terserah kalian. Tao bilang, mari siapkan perlengkapan. Semua tergantung kita. Dan Bob bilang, habisi skuad goblin dengan penyihir dan ksatria duo hanya dengan kita. Gila. Tapi Tao bilang, kita tidak harus lakukan sekaligus atau segera. Mulai hari itu, Bob dan Taro mulai pembersihan goblin ultimate di sekitar sanktuari. Goblin datang berkelompok, jadi mereka main pintar, habisi satu persatu. Begitu ia tarik panah, mengena goblin. Dan perlahan tapi pasti, duo dinamis itu benar-benar kurangi jumlah goblin. Mereka habisi semua goblin biasa. Sekarang, penyihir goblin dan ksatria harus berburu makanan, dan tinggal soal waktu. Pahlawan kita terus awasi sanktuari, diam total, berpikir musuh lebih tangguh dari mereka. Dan saat situasi genting, kekuatan Bob akan sangat membantu. Tepat saat itu ksatria berarmor keluar. Bob bertanya apakah saatnya, tapi Taro bilang, belum. Sementara goblin tampak terganggu, tapi tak lama kemudian melihat ke arah lain. Ambil momen, keduanya mulai serang. Panah mengena kepala goblin, tapi tidak apa-apa. Hanya bikin makhluk itu sangat kesal. Bob coba pukul monster juga, tapi diblok perisai. Taro tidak menyerah, jadi ia keluarkan sihir gelap. Tampaknya stun makhluk itu. Akhirnya serangan Bob mulai berhasil. Taro lompat masuk dengan pedang, beri damage lebih pada makhluk itu. Bocah, kita aktifkan skill presence detection untuk temukan penyihir. Bilang ia dekat juga. Tapi tepat saat itu ksatria lihat celah dan pukul Bob, yang kena langsung. Pahlawan kita periksa situasi, terus serang monster berarmor. Tapi tepat saat itu ia benar-benar kena pukulan. Babak belur cukup parah. Ia jatuh ke tanah, pusing. Goblin mulai tertawa, berpikir sudah tamat. Pahlawan kita pasti babak belur. Tetap ia tidak menyerah dan genggam pedangnya. Tepat saat itu aura biru melingkupi dia. Dalam gerakan terakhir, ia pukul monster, tampaknya habisi. Bocah itu di kekacauan sadar ia benar-benar sakit. Tapi tidak ada waktu santai karena penyihir goblin sudah di belakangnya. Di tengah itu semua, Tu gunakan kemampuan super region dan sembuh total. Penyihir terkejut dengan yang dilihat, tapi lalu ia aktifkan kemampuan api sementara Taro gunakan sihir gelap. Serahkan ramuan pada Bob, suruh sembuh cepat. Gunakan sihir gelap, ia blok bola api. Tapi lalu bola api besar datang ke arahnya. Bob masih pingsan. Pahlawan kita hampir lolos serangan. Goblin itu berhasil bicara dan bilang kali ini tidak akan meleset. Tapi tepat saat itu Bobby bangun. Bilang ia tidak pergi kemana-mana. Habisi goblin berarmor. Dengan itu pertarungan selesai. Pahlawan kita, kelelahan, hanya tersenyum, berterima kasih atas penyelamatan. Tapi Bobby bilang ia sudah selamatkan dia sebelumnya. Lalu protagonis bertanya apakah ia boleh lapor akhir misi duluan. Bobby bilang, tentu, tapi bertanya-tanya apa yang akan dilakukan bocah itu, yang bilang ia penasaran apa di dalam sanktuari, jadi ia mulai masuk. Ia gunakan lingkaran sihir, bilang tampak kosong di dalam, tapi tetap roh gelap berkumpul. Melihat ke depan, ia lihat totem yang dibuat goblin. Bagaimanapun, itu menjijikan dan bau, jadi harus dibersihkan.
Tapi tepat saat itu getaran terjadi setelah ia gunakan kemampuan pemurnian. Benda itu lenyap, dan Taru bertanya apakah itu terkutuk. Plus, ia harus memurnikan benda lain itu juga. Bocah itu mendekati batu menggunakan kemampuannya. Lingkaran biru melingkupi seluruhnya. Batu itu mulai melayang di udara. Tulisan gila muncul di batu dan sistem bilang ia mendapat Dark Spirit Magic. Bocah itu terkejut dengan yang didapat. Tepat saat itu tangan hitam muncul. Itu mulai bicara bilang ia roh gelap Pluto dan Taru selamatkan dia. Kutukan ada di batu suci tempat ia tinggal dan rusak desa juga, dan ia berterima kasih atas pemutusan kutukan. Ini bukan banyak, tapi ia beri berkah roh gelap. Itu tingkatkan kekuatan sihir gelap dan resistensinya terhadapnya. Dan karena ia punya resistensi status, ia tidak akan kena kemampuan sihir gelap. Jadi ini yang paling bisa ia lakukan dengan kekuatan saat ini. Setelah itu, Taru berterima kasih atas bantuan dan monster bilang senang membantu. Sekarang, ia harus pergi karena lama tidak lihat dunia luar. Makhluk itu pergi dan Taru berpikir mungkin sudah siang karena terang sekali. Tepat saat itu aura bayangan melingkupi dia. Semua misterius dan semacamnya. Bocah itu bilang, "Wah, mungkin aku baru saja dapat sesuatu epik. Kalau roh menyeramkan on pound, kutukan desa seharusnya sudah tamat sekarang." Dan boom, kita kembali ke guild. Bob bilang, "Tunggu, ada yang aneh." Taru akhirnya kembali. Ia bilang, "Hei, kau lama sekali. Aku hampir cari kamu." Mereka ingin beri penghargaan karena mereka habisi goblin berkat dia. Tapi Taru bilang, "Tidak, akulah yang diselamatkan." Bob bilang, "Yah, setidaknya bau aneh itu hilang. Apa kau lakukan sesuatu?" Taru bilang tidak yakin, tapi kelihatannya kutukan desa sudah sejarah. Bob bilang, "Benarkah?" Dan Taru bilang, "Itu yang dikatakan roh." Chloe dan Bob bilang, "Tunggu, apa?" Tapi lalu Chloe panggil pahlawan utama. Ia bilang, "Guild punya hadiah untukmu. Terima kasih banyak." Tapi Taru bilang, "Tidak, beri pada Bob. Ia yang paham dulu." Bob bilang, "Saat Goblin Satria aku pikir sudah tamat. Dan kalau Taru tidak maju, ia jadi makanan monster." Bob bilang, "Aku akan bayar balik ramuan itu juga." Tapi Tro bilang, "Tidak masalah. Buatan sendiri." Membuat keduanya bilang, "Apa?" Chloe bilang, "Tro, kau pasti penyihir ramuan. Ia jago banyak hal, bahkan buat ramuan." Dan Bob bilang, "Hei, kau luar biasa." Tapi Taru bilang, "Tidak, hanya skill aneh ini." Membuat keduanya garuk kepala. Chloe bilang, "Maaf terlalu memuji. Kau pasti kerja keras." Tru berpikir, di dunia ini, skillnya disebut useless, dan punya banyak nama payah. Tidak heran mereka bingung. Lalu Chloe bilang, "Desa kembali normal." Bob bilang, "Vibe jauh lebih baik daripada saat aku datang. Kita benar-benar selamatkan hari ini." Singkat cerita, misi selesai. Tou berpikir ia akan terus gunakan kekuatan ini untuk bantu orang di seluruh kerajaan, karena itulah ia di sini.